Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jadi bertemu lagi bersama saya. Jadi anak-anak sekalian harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari semester sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari di rumah, dan juga membantu orang tua, dan tentunya olahraga. Dan jika keluar rumah silakan jaga jarak dan tentunya memakai masker. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kita sudah masuk di tema 6, energi dan perubahannya, dengan subtema 1 yaitu sumber energi, dengan materi kombinasi gerak berjalan dan menekuk dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat. Jadi ini akan kita bahas pada pertemuan kita pada kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun dengan menggunakan simpai. Kemudian yang kedua, siswa dapat memperhatikan kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun dengan menggunakan simpai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun dengan menggunakan tongkat berpita. Kemudian yang keempat, siswa dapat memperhatikan kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun dengan menggunakan tongkat berpita. Jadi seperti itu ya. Jadi hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Jadi Siti merasa kuat dan semangat berangkat ke sekolah. Nah, makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi pada tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Jadi Siti akan melakukan kegiatan gerakan senam irama. Jadi gerakan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun dengan menggunakan alat. Nah, alat yang digunakan itu yang pertama kita pelajari adalah simpai. Nah, anak-anak sekalian, ada yang tahu apa itu simpai? Nah, jadi kita bisa lihat gambarnya. Itu simpai yang dipegang oleh Benny dan teman-temannya. Jadi apa kira-kira itu simpai? Nah, baik anak sekalian, jadi kita akan bahas apa itu simpai. Jadi pertama, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi simpai itu umumnya berbentuk lingkaran ya. Jadi memang berbentuk lingkaran. Nah, kemudian yang kedua, simpai terbuat dari rotan. Jadi secara umum itu terbuat dari rotan. Dan ada juga yang sekarang terbuat dari plastik. Nah, kemudian yang ketiga,
Umumnya, cara memainkannya adalah dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Jadi secara umum simpai digunakan untuk seperti itu ya, memutar di pinggang. Namun pada pertemuan kali ini kita tidak melangkah jauh ya, kita cukup membahas gerakan-gerakan kombinasi yang sederhana dengan menggunakan simpai. Di cara melakukannya itu yang pertama, lakukan gerakan berjalan diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan, lalu tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Jadi seperti ini ya, kaki kiri melangkah ke depan, kemudian kita mengayunkan, pertamanya awalnya dari sini, di sini tangan kita ayunkan ke depan seperti ini. Nah kemudian kedua, kemudian kaki kanan melangkah ke depan ya, simpai diayunkan ke belakang. Seiring langkah berjalan, setelah itu kedua kaki merapat berdiri. Jadi tadi setelah di depan ini simpai, kemudian kita ayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Kemudian itu kita kembalikan simpai ini dan merapatnya, kedua kaki merapat berdiri seperti ini. Saya rasa seperti itu ya anak-anak sekalian, menggunakan simpai. Nah, kita lakukan lagi dengan kombinasi menekuk ya. Jadi setelah itu kedua lutut ditekuk, simpai diayunkan ke atas. Kemudian simpai diayunkan ke belakang, lutut diluruskan kembali, badan tegap kembali. Jadi hampir sama dengan sebelumnya, cuman kita tekuk lutut dan kita mengayunkannya ke atas. Kemudian sampai diayunkan lagi kembali ke belakang, dan kembali ke depan dan badan tegap kembali. Jadi gerakannya ini cukup mudah ya anak sekalian untuk diperhatikan di rumah. Jadi gerakan senam irama tersebut merupakan sebuah rangkaian lakukan gerakan ini tanpa terputus-putus. Jadi semua gerakan yang tadi kita lakukan itu gerakan yang berkesinambungan atau gerakan yang bersambung dan tidak boleh dilakukan dengan putus-putus, harus dilakukan dengan bersambung ya, berkesinambungan karena merupakan sebuah rangkaian gerakan. Jadi kita bisa melakukannya dengan iringan musik instrumental yang temponya pelan seperti musik klasik ya, seperti itu ya. Nah, kita masih di sini lagi. Pada pembelajaran ini kita akan melakukan kombinasi gerakan yang sama. Namun alat yang akan kita gunakan adalah tongkat berpita. Pembelajaran yang kedua tadi kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, mengayuh menggunakan simpai. Sekarang kita menggunakan lagi yang namanya tongkat berpita. Jadi saya rasa anak sekalian sudah tahu bagaimana model dan bentuk itu tongkat berpita. Nah tentunya gerakannya hampir sama dengan yang tadi. Itu yang pertama diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan, lalu tangan kanan mengayunkan tongkat berpita ke depan seperti ini ya. Nah, kemudian kaki kanan melangkah ke depan sampai diayunkan seiring langkah berjalan. Nah, ini diayunkan ke belakang ya. Nah, kemudian kedua kaki rapat serta kembali. Kedua kaki rapat. Jadi kita ayunkan ke depan. Nah, setelah di depan kita ayunkan kembali ke belakang seperti ini. Saya rasa ini juga cukup mudah. Nah, kemudian kita lakukan dengan kombinasi menekuk lagi ya. Jadi hampir sama gerakannya yang tadi. Kita kombinasikan dengan gerakan menekuk. Itu diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan, lalu tangan kanan mengayunkan tongkat berpita ke depan. Nah, kemudian kaki kanan melangkah ke depan di sini ya, sampai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Jadi diayunkan ke belakang.
Setelah itu kedua kaki merapat berdiri seperti ini. Dan ini juga merupakan sebuah gerakan yang terangkai atau tidak terputus-putus. Kita bisa lakukan gerakan secara berkesinambungan. Jadi anak-anak sekalian, kombinasi gerak ini harus dilakukan dalam satu rangkaian ya, tidak boleh dilakukan putus-putus. Nah, bisa dilakukan dengan iringan musik. Pilihlah musik yang sesuai atau ketukan ya. Kita juga bisa menggunakan ketukan seperti itu. Saya rasa anak sekalian, kalian sudah mengerti sampai di sini. Jadi sekarang badan terasa segar dan sehat, senangnya melakukan aktivitas berolahraga bersama teman-teman sekalian. Nah, baik anak sekalian, ada tugas pada pertemuan kita kali ini. Itu yang pertama, tuliskan cara melakukan kombinasi gerakan menggunakan simpai dan tongkat berpita yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Kemudian yang kedua, coba perhatikan kedua latihan tersebut. Baik, seperti itu ya anak sekalian pada pertemuan kita kali ini. Baik, syukur jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah membantu dalam menyukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika belum mengerti, silakan ulangi kembali videonya dan diamati ya. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.